Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali belajar PKN tentang bab 1, bagian B dan bagian C. Oke, hari ini kita belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Oke, ini dua bahan pokok utama yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana? Sudah siap semua bukan? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, ini lanjutan dari materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita kan sudah belajar tentang proses pembentukan BPUPKI. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang itu dibom atom oleh sekutu. Nanti pada tanggal 9 Agustus baru Nagasaki yang dibom atom. Nah, dengan dibom atomnya ini salah satu tanda akan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan bundakan Jepang membubarkan BPUPKI. Jadi BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal yang sama juga, itu PPKI didirikan. Jadi ketika PPKI dibubarkan, pada saat yang sama PPKI pun didirikan. Seperti yang sudah tadi dikatakan, PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang panjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini ketika pertama kali didirikan itu berjumlah 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ada 12 orang dari Jawa, 3 orang perwakilan dari Sumatera, 2 orang perwakilan dari Sulawesi, kemudian ada perwakilan dari Kalimantan juga, lalu ada perwakilan dari Sunda Kecil. Sunda Kecil ini kayak dari Bali, kemudian dari Maluku juga ada, kemudian juga perwakilan dari etnis Cina. Kemudian Indonesia itu menambah anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang itu berjumlah 6 orang. Jadi total anggota PPKI itu adalah 27 orang. Nah, perubahan penganggotaan PPKI ini memiliki nilai strategis. Kenapa? Karena dengan penambahan anggota ini berarti PPKI murni dibentuk oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran negara kita. Jadi ini terkesan bahwa PPKI itu bukan bentukan dari Jepang. Jadi ini adalah hasil bentukan Indonesia sendiri, karena Indonesia sendiri saja yang menambahkan anggotanya. Ini adalah anggota-anggotanya, yang sebagai ketua itu Soekarno, wakilnya itu adalah Muhammad Hatta. Ini 21 anggota yang di awal dibentuk, kemudian ini 6 anggota yang tambahan tadi. Oke, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian diadakan sidangnya itu sebanyak 3 kali selama proses PPKI. Lalu sidang pertama itu diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bertepatan di Gedung Chuo Sangiin di Jakarta. Nah, hasil dari sidang PPKI hari pertama itu ada 3 hasilnya. Yang pertama adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah sebelumnya kita pelajari, ini yang disiapkan oleh BPUPKI. Jadi Undang-Undang Dasar itu yang bentuk BPUPKI, tapi yang mengesahkan itu adalah PPKI. Jadi rancangan dari bentukan BPUPKI itu nanti akan dikenal sebagai UUD 1945 yang sampai sekarang masih kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah memilih Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Jadi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama itu bukan dipilih seperti sekarang secara pemilu, tapi dipilih secara aklamasi. Aklamasi itu seperti ditunjuk atas usul Otto Iskandar Dinata. Jadi yang pertama kali mengusulkan
ketika lagi sidang nih, siapa nih kira-kira yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, Bapak Otto Iskandardianata ini mengajukan gimana kalau presidennya Soekarno, kalau wakilnya Muhammad Hatta. Kemudian disetujui oleh seluruh anggota PPKI pada saat itu. Jadi inilah cara pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia. Ini tugasnya membantu presiden selama majelis atau selama persidangan. Nah, kenapa dibentuk KNIP? Karena pada saat itu belum ada MPR dan DPR. Jadi tugas utamanya KNIP ini adalah membantu presiden dan wakil sebagai dalam pelaksanaan tugasnya. Oke, jadi diingatkan ada 3 hasil sidang hari pertama PPKI: mengesahkan menetapkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP. Itu intinya ya. Lalu salah satu keputusan sidang PPKI yang penting adalah tadi kan mengesahkan UUD, rancangan UUD menjadi UUD. Nah, kamu tentu pasti ingat pada pertemuan sebelumnya kita sempat ngebahas di dalam Piagam Jakarta itu, di dalam, kalau sekarang di dalam pembukaan UUD alinea keempat itu kan sebelumnya isi dari Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemuluknya. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan ini itu diadakan pada salah satunya adalah pada sidang PPKI yang pertama ini. Jadi diubah dan sepakati menjadi kalimatnya ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini disetujui oleh semua anggota PPKI. Kenapa ini diubah? Ini salah satu alasannya diubah adalah karena pada saat itu ada keberatan terutama dari masyarakat Indonesia Timur, karena memang Indonesia itu mayoritasnya adalah beragama Islam, tetapi juga ada agama-agama lain, sehingga mereka berpendapat baiknya diubah biar bisa mencakupi semua. Dan ini yang mengusulkan adalah, atau yang menyatakan adalah Muhammad Hatta ketika sidang PPKI, dan ini disetujui oleh seluruh anggota PPKI. Sehingga dengan diubahnya ini adalah salah satu bentuk persatuan Indonesia, sehingga tidak terjadi perpecahan di Indonesia. Oleh karena itu, secara sah setelah diubah, maka rumusan Pancasila itu berubah menjadi seperti rumusan Pancasila pada saat ini. Yang sila pertamanya jadi ketuhanan Maha Esa, yang kedua jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga tetap satu Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama masa tugasnya PPKI itu sebenarnya sidang selama 3 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, sidang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Tapi untuk sidang kedua dan ketiga nanti akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Jadi hari ini kita hanya bahas tentang isi sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Oke, kita sekarang ke bagian kedua, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Sebelum kamu pelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, telaah dan pelajari nilai semangat yang ada di dalam diri orang lain dan diri sendiri dulu. Jadi kita harus menelaah dulu nih semangat diri kita itu seperti apa sebelum kita mempelajari materi ini. Oke, biar kamu lebih paham, kita harus tahu dulu nih, semangat itu artinya apa sih? Semangat itu artinya tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Jadi yang dimaksud dengan semangat itu adalah dorongan dari hati kita tapi yang sifatnya kuat. Nah, para pendiri negara itu merupakan contoh yang baik
yang bisa kita tiru sebagai orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Oleh karena itu kita harus menelaah nilai semangat apa yang terdapat dalam para pendiri negara. Kemudian semangat kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri negara ini bisa kita sebut juga dengan nama nasionalisme dan patriotisme. Kamu pasti sering dengar kata nasionalisme dan patriotisme kan? Mari kita lihat apa itu nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu artinya adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas pribadi harus diserahkan kepada negara. Itu adalah nasionalisme. Kalau patriotisme itu berarti semangat cinta tanah air. Jadi kalau nasionalisme itu lebih ke kesetiaan yang paling tinggi itu kepada negara, tapi kalau patriotisme itu cinta tanah air, sehingga karena cinta tanah air dia rela mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Itu patriotisme. Nah, semangat kebangsaan ini baik itu nasionalisme maupun patriotisme harus tumbuh dan dipupuk dalam diri warga negara Indonesia, karena dengan semangat ini atau orang yang memiliki semangat kebangsaan itu memiliki rasa bangga sebagai warga Indonesia. Kemudian kebanggaan ini bisa kita rasakan, contohnya itu misalnya dalam kegiatan sehari-hari. Oke, kemudian harap berhati-hati dengan pengertian nasionalisme di sini. Itu ada dua pengertian nasionalisme, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Yang harus kita miliki itu yang dalam arti luas ya. Kalau dalam arti sempit itu adalah dia merasa bangga dan cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebihan, ini yang dalam arti sempit, sehingga memandang bangsa lain itu rendah. Jadi nasionalisme dalam arti sempit dia cinta sama bangganya, cinta dan bangga sama negaranya. Tapi saking cinta dan bangga sama negaranya, dia menganggap bangsa lain tuh lebih rendah. Jadi tidak menghargai bangsa lain. Itu namanya chauvinisme, nasionalisme dalam arti sempit. Kalau nasionalisme dalam arti luas, itu dia merasa cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya sendiri, tapi dia tetap menghormati bangsa lain. merupakan bagian dari bangsa dunia. Jadi dia tetap menghargai bangsa lain walaupun dia cinta sama negaranya gitu, tapi tidak memandang rendah bangsa lain. Itu yang harus kita miliki, yang harus kita hindari ini adalah chauvinisme. Nah, chauvinisme ini pada masa Perang Dunia Kedua itu biasanya disebut dengan fasisme. Ini contohnya ada negara Jerman waktu itu yang dipimpin Hitler, kemudian ada Italia, kemudian juga ada Jepang. Itu mereka waktu itu adalah sebagai paham fasisme yang menganggap bangsanya paling baik dibandingkan dengan bangsa lain. Oke, tadi patriotisme sudah kita bahas, cinta tanah air yang sehingga rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Nah, sekarang adalah bagaimana Bu? Sekarang kan udah bukan zamannya perang lagi. Bagaimana cara kita menumbuhkan semangat kebangsaan baik nasionalisme maupun patriotisme? Salah satu caranya adalah dengan ketika kita berjuang melalui program olahraga atau perlombaan-perlombaan lainnya. Seperti ini contohnya, belum lama ini Indonesia meraih medali emas pada Olimpiade kan. Olimpiade itu adalah tingkat tertinggi dalam prestasi atlet. Nah, ini merupakan suatu hal yang membanggakan, yang bangga tidak hanya yang menang Olimpiade aja, tapi kita seluruh bangsa Indonesia merasa bangga dan terharu ketika kita berhasil memenangkan medali di dalam Olimpiade. Kemudian hal-hal yang terkandung dalam jiwa patriotisme itu telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu dengan diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Nah, hal yang terkandung itu ada pro patria dan primus patrialis, yang artinya
mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi lebih dahulukan kepentingan tanah air. Kemudian jiwa solidaritas itu artinya setia kawan, solid. Kemudian ini terhadap semua lapisan masyarakat harus memiliki jiwa ini sehingga perjuangan kemerdekaan bisa dilakukan. Kemudian memiliki jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa sehingga persatuan bisa tetap terjaga. Kemudian kita juga harus memiliki jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Lalu juga memiliki jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, ini adalah hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Berikutnya kita ke komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita pahami dulu apa itu pengertian komitmen. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi maksud dari komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang berusaha untuk menggapai cita-cita gitu. Dia memberikan perhatian bagaimana caranya untuk menggapai cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, seorang memiliki komitmen terhadap bangsanya itu dia pasti akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki komitmen. Kemudian para pendiri negara dalam urusan Pancasila itu memiliki komitmen. Yang pertama adalah memiliki semangat persatuan dan kesatuan, dan nasionalisme itu pasti dimiliki oleh para pendiri negara kita. Memiliki semangat mereka memiliki semangat ini yang tinggi diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Bentuk nyatanya apa? Bentuk nyatanya adalah ketika proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, para pendiri bangsa kita ini dengan penuh kesadaran tetap menjaga semangat persatuan, sehingga perbedaan pendapat yang muncul pada sidang BPUPKI itu bisa disikapi dengan tetap menjaga semangat persatuan dan semangat nasionalisme. Jadi bisa kita lihat pada sidang BPUPKI itu kan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, tetapi para pendiri bangsa ini bisa tetap menjaga persatuan tersebut. Nah, kenapa bisa menjaga walaupun berbeda pendapat? Karena memiliki semangat nasionalisme. Jadi yang diutamakan itu adalah negara, bukan tentang pendapat pribadi maupun pendapat golongan. Oke, yang kedua adalah komitmen yang dimiliki para pendiri bangsa, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia ini, para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Karena ada rasa memiliki ini, maka nilai-nilai yang terakhir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Coba kamu lihat, ada nggak dasar negara yang menggunakan Pancasila selain Indonesia? Hanya satu kan, Indonesia saja kan dasar negaranya. Itulah yang disebut dengan memiliki ciri khas sendiri yang lahir dari bangsa Indonesia, yaitu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal atau ngambil dari bangsa lain. Nah, itu contoh dari menetapkan kepentingan adanya rasa memiliki terhadap bangsa lain. Kemudian yang kedua adalah selalu semangat dalam berjuang. Nah, di sini kita lihat bahwa para pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya, itu tidak mudah. Mereka mengalami banyak cobaan dan tantangan yang luar biasa. Bahkan mereka beberapa kali dipenjara oleh Belanda, hidup diasingkan dari keluarga, dari teman-teman semuanya. Tapi mereka tidak menyerah gitu, tidak setelah dipenjara, diasingkan, udah mau berjuang lagi, tapi mereka tetap semangat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Kemudian yang keempat adalah mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, ini contohnya adalah kemerdekaan itu bukan tujuan akhir bangsa Indonesia. Nah, jadi ketika kita merdeka itu merupakan pintu gerbang untuk mencapai cita-cita Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus berkomitmen tetap berjuang aktif dalam menggapai cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi sampai sekarang kita harus aktif ya dalam menggapai cita-cita negara kita. Kemudian yang kelima adalah melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian mendukung keputusan yang mengutamakan bangsa negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di dalam memiliki komitmen ini kadang keputusan negara itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Nah, namun dengan begitu kita harus tetap menjalani apa keputusan negara kita itu merupakan bentuk dari melakukan pengorbanan pribadi. Oke, ini adalah 5 komitmen para pendiri negara yang bisa kita contoh di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, berikutnya adalah kalian sebagai siswa, perilaku dan tindakan apa yang bisa dilakukan dalam meneladani semangat dan komitmen yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama adalah kalian bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan cara apa? Misalnya kalau kalian berpotensi di bidang olahraga, kalian bisa jadi atlet, berlatih dengan rajin, berjuang keras, kemudian pantang menyerah untuk menggapai prestasi yang tertinggi untuk bangsa dan negara kita. Nah, ini kalau kalian sebagai atlet. Nah, kalau kalian memiliki sebagai pelajar, itu sudah pasti tugas kalian adalah belajar dengan tekun, rajin, dan mengikuti kompetensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan agar bisa mengharumkan nama bangsa. Misalnya suka ada kan Olimpiade Sains yang diikuti oleh negara Indonesia kayak matematika, fisika, kimia, atau yang lainnya. Nah, itu juga bisa kalian lakukan. Kemudian berikutnya adalah memiliki kesadaran untuk mematuhi dan mentaati hukum. Jadi ini juga salah satu cara yang paling mudah adalah sebagai bentuk kalian berkomitmen terhadap semangat bangsa Indonesia ini, kalian mematuhi peraturan seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kalau berkendara motor pakai helm, terus juga memiliki SIM, bayar pajak tepat waktu, menghindari tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum, kemudian mencegah orang lain melakukan tindakan yang melanggar hukum, kemudian menggunakan media sosial dengan baik dan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Nah, itu juga contoh komitmen yang bisa kita lakukan sebagai contoh semangat para pendiri bangsa. Kemudian yang berikutnya bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Seperti pada saat ini kan tentang kita masih dilanda COVID-19 ya. Jadi kayak membiasakan selalu memakai masker, kemudian membuang sampah pada tempatnya, disiplin kalau sedang di sekolah itu bersihin lingkungan kelas, terus juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan seperti reboisasi atau kerja bakti. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku dan tindakan kita sebagai siswa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikirim ke dalam GCR ya. Oke, sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.